Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama para narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS Djahmada Girsang, dan melalui sambungan Zoom sudah terhubung Wakil Ketua Umum Pro Jokowi Freddy Damani. Kita lanjutkan dialog, Bapak-Bapak. Ini bisa pas banget nih Pak Djahmada menangani kasus UGM, Universitas Gadjah Mada. Namanya Djahmada ya? Namanya Djahmada. Ada historisnya? Ada story-nya ya? Ada histori. Tapi... Bang Freddy, Pak Djahmada, sebelum kita mulai kembali dialog, dari tadi kita membicarakan soal orang besar, kekuatan orang besar. Kita akan sama-sama dengar bagaimana pernyataan Pak Jokowi terkait orang besar. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Siapa Pak? Sudah menduga nggak Pak siapa? Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya semua sudah. Baik, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Djahmada terlebih dahulu. Tadi kalau Bang Freddy sebelum jeda, sebelum break mengatakan bahwa ini biasa saja karena ini sudah muatan politis, sudah kemana-mana. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu disomasikan. Toh proses hukum sedang berlangsung saat ini. Kami tetap mengatakan bahwa itu terlalu melebar ya. Kalau kita konsisten, ya apalagi... Justru yang dibilang melebar Anda, klien Anda Pak? Bukan gitu loh. Dari pernyataan Pak Jokowi tadi kan, kita anggap melebar gitu loh. Kan gitu kan, kenapa? Karena kita tadi konsistennya ke ijazah palsu. Okay. Nah, lantas sekarang dibawa-bawa ke lapangan lain lah ibaratnya ya. Ya menurut kami itu nggak benar gitu loh. Berarti mungkin ada yang bawa ini ke semakin meluas lah gitu ya. Okay. Jadi kita nggak konsen. Oleh sebab itu kita perlu tertibkan, kita ingatkan. Somasi itu kan ingatan gitu loh. Ya peringatan untuk agar jangan kemana-mana. Takutnya ada yang tersinggung, nanti saling mengugat lagi. Jadi kita tidak konsen lagi penegakan hukumnya. Padahal yang utama bagi kita adalah penegakan hukum tentang ijazah palsu ini. Baik. Tidak lain dan tidak bukan, itu yang utama. Baik, termasuk jika nanti somasinya ini tidak akan dikemana-manakan. Ya tidak kemana-mana kan. Kalau tidak dibalas ya tentu kita nanti memikirkan apa kira-kira solusi lainnya. Apa tuh Pak? Mungkin ada somasi 2 atau gimana gitu loh. Karena biasanya ada somasi itu ada kelanjutannya. Tapi kalau ada feedback dari sana kan kita nanti pikirkan dulu. Oke. Nah sementara di Polda Metro Jaya sudah ada panggilan kan. Nah kita fokus ke situ aja gitu loh. Tapi jangan lagi, sama-sama kita bertanggung jawab untuk bangsa ini. Jangan lagi membuat berita-berita yang tidak benar gitu. Oke. Konsen Tapi saja. termasuk Anda juga, klien Anda, Mas Roy CS, mengatakan ada kekuatan besar meskipun ini kasus lain, kasus Sylvester Matutina Ya misalnya. barangkali itu. Kemarin kan itu dia dilaksanakan sesudah 6 tahun, inkrah. Bang. Oke. Menurut saya inkrah Bang Wisde ya udah berkekuatan hukum tetap, tapi tidak dieksekusi. Nah barangkali Roy dari klien saya mengatakan ya keberatan. Oke. Karena ini menjadi lawan terus kan. Oke. Seperti Bung Freddy ini gitu loh, lawan terus kan, masing-masing mencari kelemahan masing-masing kan, dan kemarin mereka demo ke Kejari Jakarta Selatan, ternyata ada reaksi dari Kejari kan, untuk mengeksekusinya. Memang sesuai dengan undang-undang kehakiman dan undang-undang kejaksaan seharusnya udah dieksekusi. Gitu. Kita bukan berdasarkan kemauan kita, based on aturan gitu. Oke. Terkait status terpidana rekan Anda nih, Bang Freddy, Pak Sylvester Matutina yang bebas meski sudah divonis 6 tahun dari 2019 ya? 2019. Komen Anda terlebih dahulu, Bang Freddy silakan. Ya, sebetulnya ini kan nggak ada hubungan dengan kasus Pak Jokowi ini, tapi seperti kata Bang Djahmada tadi, karena memang Sylvester ini seperti saya aktif di dalam pembelaan terhadap Pak Jokowi, ya. Jadi mereka katakanlah cari-cari, termasuk saya yakin mereka juga cari-cari apa ini kesalahan, apa kelemahannya. Nah, sebetulnya saya ada menyampaikan misalnya di media lain saya katakan ini momentumnya kalau memang saya
memang tidak mengikuti kasus itu, tapi memang kalau putusan itu sebagai mana adanya, ini mirip dengan kasus-kasus seperti yang sudah diamnesti oleh Pak Prabowo, ya sudah diamnesti oleh Pak Prabowo, kasus-kasus yang berbau politik, kebebasan berekspresi kan begitu. Nah ini momentumnya sebetulnya memang di 17 Agustus ini, ya untuk boleh juga sebetulnya malah kita meminta kepada Presiden Prabowo, konteksnya waktu itu Sylvester memang lagi demo, ya teriak-teriak lagi demo seperti itu. Jadi memang bisa juga ini kasus ini karena ada yang sama juga Ongen itu juga nggak dieksekusi tapi diberikan amnesti. Itu Prof Yusril yang mengatakan. Jadi bukan sesuatu yang final ini, sesuatu yang final. Terus ada juga masih upaya hukum yang bisa dilakukan Sylvester PK, walaupun PK itu tidak menghentikan eksekusi, tetapi secara kebiasaan banyak juga kasus-kasus yang sudah pada tingkat kasasi diputus karena dia mengajukan PK, ya kemudian Mahkamah Agung melihat, Pengadilan Negeri melihat misalnya cukup beralasan misalnya untuk menunda eksekusi sampai menunggu putusan PK misalnya. Jadi bisa jadi misalnya Bung Sylvester sedang melakukan PK juga sekarang, dan kita berharap semoga Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti kepada Bung Sylvester ini. PK-nya didaftarkan di mana, Bang Freddy? PK-nya kalau tadi Jakarta, saya belum tahu persis ya, belum tahu persis. Tapi kalau itu Jakarta Selatan, berarti PK-nya di PN Negeri Jakarta Selatan. Tapi saya belum tahu, mungkin belum masuk, mungkin sedang proses. Tapi saya yakin beliau akan melakukan PK lah untuk ini. Oke, kalau dituduh ada kekuatan besar yang melindungi Bang Sylvester, nggak akan disomasi ya? Enggak lah, ngapain memperpanjang-panjang front seperti itu. Kalau Pak Jokowi kan sudah jelas ya proses hukumnya, beliau cuma laporkan satu di Polda Metro Jaya. Itu terus yang bergulir sampai sekarang. Ya besok diperiksa, siapa tahu besok diperiksa Rosuryo dan kawan-kawan habis sebagai terlapor udah sebagai TSK, kan kita nggak tahu. Jadi kita lihat aja lah, kita lihat proses hukum ini bagaimana. Kita lihat proses hukumnya gimana. Baik, Pak Djahmada, ada guru besar UGM yang mengatakan bahwa sebenarnya ada concern, ada kekhawatiran bahwa klien Anda, Mas Roy CS ini, jangan-jangan diorkestrasi oleh seseorang. Saya nggak ingin menyebut kekuatan orang besar juga, seperti diksinya Pak Jokowi, tapi ada orkestrasi besar yang membuat kasus ini terus-terusan mengalir. Komentar Anda? Pada saya kembali katakan ya, baik Bohir, baik orang besar, orkestra, dirijen, segala macam itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Saya benar-benar akrab banget dengan mereka. Semua kuasa hukum yang terlibat dengan mereka yang 12 orang ini benar-benar deh, dari hati ke hati. Mereka bahkan berjuang dengan hati kok. Benar saya katakan melalui acara ini. Jadi orkestra itu semua dibuat-buat playing victim aja gitu loh, mengada-ada. Dan ini benar. Dan ini kita akan buktikan bahwa ini adalah pergerakan hati nurani yang paling dalam, khususnya menjelang di bulan kemerdekaan kita 17 Agustus ini. Dan akan mereka buktikan dalam kulminasi, titik kulminasinya akan mereka mengarang satu buku yang benar-benar ilmiah. Jika tidak benar, tidak setuju dengan buku itu, balas juga dengan ilmiah, lawan dengan ilmiah gitu loh. Bang Freddy mungkin nanti akan datang di acara launchingnya, Bang? Launching buku? Bang Freddy? Siapa saya? Ya. Saya. Ya nanti kalau diundang Mas Roy dan kawan-kawan ya kita lihat lah. Kalau diundang datang ya, artinya ini satu buku hasil penulisan ilmiah, kita akan lihat sama-sama bagaimana pembuktian yang ada di situ. Walaupun publik udah tahu isinya apa, kan itu aja, udah kita duga lah itu. Baik. Naila itu juga. Kita baca sama-sama nanti. Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, dan Pak Djahmada Girsang, Kuasa Hukum Bang Roy Suryo CS. Terima kasih sudah hadir di studio di NTV. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nas. NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.